Selamat tahun baru, kita memasuki tahun 2023. Mari kita memulai dengan sukacita, kita memulai dengan semangat, kita memulai dengan Tuhan, kita memulai dengan 7 roh Allah, kita memulai dengan api yang menyala-nyala. Saya bacakan 2 ayat, Mazmur 32 ayat 1 dari The Message berkata, berbahagialah engkau yang diberikan awal yang baru, fresh start, yang daftar dosa dan pelanggaranmu sudah dihapuskan hingga bersih. Yang kedua dikatakan di dalam Mazmur 51 ayat 10 dan 11, Tuhan ciptakan awal yang baru bagiku, ciptakan aku ulang seperti awal kejadian. Jangan buang aku ke tempat sampah, jangan berhenti menghembuskan kekudusan di dalamku. Saudara, ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang ajaib, ada sesuatu yang sangat menggairahkan kalau kita memasuki awal tahun. Saya berharap tidak hanya sekedar lampu ataupun kembang api, tetapi yang saya harapkan adalah sebuah tekad. Apakah kita bisa memulai dengan fresh start? Sekali lagi, lupakan yang lama dan lupakan setiap trauma. Bahkan kita harus menganggapnya sebagai pijakan untuk menuju kedewasaan. Kita harus menganggapnya sebagai pijakan untuk menuju kepada kekuatan yang lebih. Tetapi kita harus belajar dari segala keadaan. Dan marilah kita mulai apa yang dikatakan di Alkitab, fresh start. Mari kita coba cek dalam hidup kita, seberapa banyak roh kita fresh. Bagaimana kita tahu roh kita fresh? Kalau kita menyembah dan dengan mudah kita masuk dalam hadiratnya. Kalau kita menangis karena ucapan syukur, bukan karena penderitaan. Kalau kita bersemangat dalam pelayanan. Kalau kita tidak pernah menjadi malas dan ogah-ogahan datang kebaktian. Tetapi ada sebuah api. Kalau kita dengan sukacita memberi kepada banyak orang, saudara memberi kata-kata penghiburan, memberi senyum, memberi uluran tangan, maka kita memiliki fresh roh. Tetapi kalau kita memiliki fresh di jiwa, bagaimana cirinya? Saudara, kita akan punya semangat untuk sekolah, untuk berkarya, untuk belajar, untuk bekerja, untuk saudara maju terus ke next level. Walaupun mungkin ada begitu banyak tantangan, kita punya keyakinan, aku pasti bisa bersama Tuhan. Walaupun mungkin ada banyak tantangan, kita berkata, aku pasti mengalahkan semuanya. Saudara, pada waktu jiwa kita fresh, maka kita akan bisa mengasihi. Saudara bisa mengasihi pacar saudara, suami, istri, anak dengan kasih yang stabil, bukan labil. Saudara, orang berkata, apa itu labil? Hari ini marah, besok cemburu, kemudian luka, kemudian hanya dibilang kamu tambah gendut. Saudara berkata, aku tidak dicintai. Saudara, ini tanda bahwa jiwanya tidak fresh. Saudara, anak-anak yang jiwanya fresh akan mudah mengaku kesalahannya, akan mudah belajar, akan berani dengan jujur berlari kepada orang tuanya dan berkata, papa maaf, aku memecahkan, aku melakukan kesalahan. Tapi kalau yang jiwanya tertekan, akan menyimpannya, akan menunduk, tidak bersemangat, dan kemudian dia mulai berjarak, menjauh dan menjauh. Saudara, tetapi ada yang fresh juga di tubuh. Berapa banyak dari kita, mungkin tubuh kita, saudara sudah tidak pernah olahraga, mungkin juga tidak pernah saudara ya, untuk menikmati saudara udara segar, tidak pernah menikmati santai, tapi mungkin juga terlalu banyak tidur dan tidak pernah bekerja keras. Maka badan kita tidak fresh, sakit sini, sakit di situ, kepala pusing, tensi tinggi. Saudara, itu menunjukkan tidak fresh. Dan hari ini mari kita memulai dengan fresh start. Artinya mari koreksi, mari perbaiki tubuh jiwa roh. Saya sering kali diajak makan di mana-mana, sehingga badan saya tidak langsing tapi langsung, saudara ya. Tetapi setiap kali habis makan, saya usahakan untuk olahraga, untuk khotbah, saudara. Saya suka untuk nyanyi, saya suka loncat-loncat, saya suka berperang, saudara, sehingga badan saya hampir-hampir tidak pernah sakit. Saya selalu fresh, saudara.
Tidak pernah saya punya tekanan darah tinggi, tidak ada diabetes, tidak ada kolesterol. Saudara, biar bagaimana memang saya kelebihan makan, tetapi saya tahu kondisi saya fresh. Saudara, saya punya banyak masalah, tetapi saya punya banyak teman juga untuk bertukar pikiran. Tapi saya belajar juga meletakkan masalah saya di hadapan Tuhan. Setiap kali saya sudah meletakkan, saya tidak mau memikirkan. Saya mulai mengucapkan yang sebaliknya. Misalnya, saya tidak ada uang. Saya berkata, Tuhan, Kau tahu, saya membutuhkan uang sebanyak 2M untuk retret dan untuk sebagainya. Dan saya mulai berkata, terima kasih Tuhan karena Engkau menyediakan. Terima kasih karena Engkau Yehovah Jireh. Terima kasih karena Engkau Allah yang setia. Terima kasih karena Engkau akan memberikan ide, memberikan cara sehingga aku bisa mendapat uangnya. Setiap kali saya mulai melakukan itu, saya merasa fresh. Why? Karena beban sudah saya berikan kepada Tuhan. Saudara, saya juga fresh di jiwa. Setiap kali saudara saya pulang, saya akan kebaskan semua yang bukan dari Tuhan. Saya berkata di dalam nama Yesus, setiap roh yang ingin mengintimidasi, roh kesakitan, roh kemarahan, roh perjinahan, roh kenajisan, saya tolak dalam nama Yesus. Dan saya mulai berkata, Tuhan, mandikan saya. Saya mandi. Saya minta pengurapan baru dari Tuhan. Saya perjamuan kudus. Dan saya mulai menyanyi, menyembah, dan mulai membuka, saudara ya, khotbah-khotbah singkat dari banyak hamba Tuhan. Saudara, saya tahu saya mulai memasang lagu-lagu pujian dari banyak aliran. Dan saya tahu saya sedang refresh. Saya mulai berdoa dan berkata, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Saya mulai mengucap syukur untuk anak, mengucap syukur untuk suami, mengucap syukur untuk pelayanan, mengucap syukur untuk segala sesuatu. Dan roh saya refresh. Saya berdoa, mari kita memulai sesuatu yang sangat baru. Saudara, ada sesuatu yang ajaib di dalam Mazmur 51. Dikatakan, ciptakan awal yang baru. Seberapapun saudara tahu, ada begitu banyak kegagalan, Tuhan sanggup menciptakan awal yang baru. Dan ayat ini berkata, hembuskan nafas Tuhan. Hembuskan nafas. Ini bicara Roh Kudus. Tetapi saya mau berkata, ada sesuatu juga yang luar biasa. Pada waktu Tuhan menghembuskan nafas, Dia juga mencium engkau dengan cintanya. Saudara, cintanya lebih daripada anggur. Cintanya memulihkan, cintanya membangkitkan, cintanya mengeluarkan semua potensi dalam hidup kita. Cintanya membuat Dia tidak akan membiarkan engkau apa adanya, tapi Dia akan proses engkau dan membuat engkau luar biasa. Di awal tahun ini saya mau mengingatkan, ada beda antara karbon dengan permata. Saudara, dua-duanya intinya adalah karbon. Tapi bagaimana mungkin saudara yang satu bentuknya hitam, yang satu mengkilat? Yang membedakan dua-duanya adalah proses. Tahun ini tidak akan terjadi apapun tanpa proses. Saudara, karbon pada waktu dia tidak diproses, bentuknya hitam, seperti dalamnya pensil, seperti arang kayu yang habis terbakar adalah karbon. Tetapi pada waktu itu mengalami proses, dan saudara, dia harus mengalami tekanan kurang lebih 150.000 kilo. Dia harus mengalami perbedaan suhu 1.500 derajat Celcius. Maka tiba-tiba dia berubah menjadi permata. Dan saudara tahu perbedaan harganya? Saudara, karbon harganya 1 kilo, saudara, cuma $5. Sedangkan permata 1 karat permata mentah, saudara, permata mentah, saudara, 1 karat itu artinya belum digosok, baru diambil dari tanah, seujung kuku, bukan sekuku, seujung kuku, saudara, seujung kelingking, bukan jempol. Harganya sudah $350 seujung kelingking. Saudara,
Saudara, tetapi kalau dia sudah diasah 1 karat, harganya saudara tahu 30.000 US. Kenapa bisa begitu mahal? Proses. Tahun ini biarkan kita fresh tubuh jiwa roh, tetapi jangan lewatkan proses. Proses membuat engkau berkilau. Siapkan hatimu untuk diproses. Hadapi tahun ini bersama Tuhan.